Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulia, CGP Angkatan 9, SDN Sukasari 2, Kecamatan Kadohejo, Kabupaten Pandeglang. Video kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Video kali ini berisikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dilakukan sebagai upaya untuk mengajarkan anak agar memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif timbul berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena pujian atau hadiah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Pada motivasi ekstrinsik, dapat diberikan contoh diantaranya yaitu perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik, contohnya yaitu perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Guru yang baik adalah guru yang bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kelima, yaitu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi disiplin positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Dengan menjalankan disiplin positif, maka akan mempermudah mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif, maka diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Refleksi saya terhadap modul budaya positif adalah sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya sudah memahami materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan saya sudah menerapkannya di kelas, kemudian berbagi praktik baik dengan rekan guru. Setelah mempelajari materi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan berdampak kurang baik karena merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering lakukan adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Anak akan kembali dan kembali lagi melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menempatkan diri saya di posisi guru sebagai manajer. Tentunya dengan merancang keyakinan kelas terlebih dahulu bersama murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Setelah saya mempelajari modul ini dan mempraktekkan tentang disiplin positif, anak-anak lebih bisa bertanggung jawab, kelas pun menjadi kelas yang aman dan nyaman. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan agar dapat memposisikan saya sebagai guru manajer untuk terus mengembangkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah anak sudah memiliki motivasi intrinsik, dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Perasaan saya waktu itu merasa bersalah. Namun setelah saya menggunakan posisi kontrol manager, perasaan saya lebih tenang dan anak-anak pun lebih terbuka dan lebih berinisiatif untuk merubah perilaku mereka yang kurang baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun belum sepenuhnya melakukan ketiga tahapannya. Tahapan yang dilakukan hanya sampai menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, yaitu dengan pertanyaan, benarkah kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya adalah perlunya mempelajari bagaimana membangun kolaborasi dengan orang tua mengenai budaya positif, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, di rumah pun orang tua mengembangkannya, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak bangsa yang memiliki karakter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.